Baik. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita boleh ada pada malam hari ini untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan pertama kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, kita boleh masuk di bulan yang ke-9 di tahun 2024. Mari saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian semangat bagi Tuhan, Allah yang mengatakan, "Ku kan bangkit." Dari semua pilihan Allah dengan panggilannya, mari kita bersemangat dan beriari di hadapan Tuhan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menanggapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekarang mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kami berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lambaikan tangannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh sebelum nama Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh sebelum nama Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Puji terus nama Tuhan. Mari bangkit serukan nama Yesus. Kita percaya nama Yesus kota benteng kita. Nama Yesus yang mengalahkan musuh. Haleluya. Mari serukan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, hey, maju, nyatakan kuasanya. Kita masih kemenangan, kita buat iblis kemenangan, kalahkan diriku dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi dengan sukacita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju bagi Yesus, maju nyatakan kuasanya. Sama-sama kita bersama dengan kita buat iblis kemenangan, kalahkan diriku dayanya dengan kuasa namanya. Hari angkat tangannya katakan, nama Yesus adalah yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang tidak percaya. Nama Yesus kota benteng yang tenang. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab namanya nama yang berkuasa, nama Yesus nama yang ajaib, nama di atas segala nama yang mengalahkan maut. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju,
kuasanya. Kita bersama memotar. Kita buat dirimu sebentar. Kalahkan dirimu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, darah yang keluar. Nama Yesus, kota bentengnya. Nama yang keluar. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas tanah. Nama Yesus, tepuk tangan dengan di atas kepala bagi Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Nama Tuhan nama yang ajaib, nama yang kebenaran hasil suami. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, darah yang keluar. Nama Yesus, kota bentengnya. Kita percaya nama Tuhan Yesus, nama yang dahsyat. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 di atas segalanya. Mari kita berikan pujian bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan memulai dengan doa pembukaan. Saya minta dari doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Kori Raja Manafe. Kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan, "Aku mau cinta Yesus selamanya." Dalam setiap beban hidup kami, dalam setiap proses hidup kami yang kami hadapi, Tuhan, seringkali membuat cinta kami kepada Tuhan mulai kendor. Tapi biarlah lewat pujian ini menolong kami. Kami mau tetap cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidup kami. Haleluya. Meskipun badai silih berganti, namun kami mau tetap duduk di kaki Tuhan, karena kami pegang janji firman-Mu. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan kami, air minuman kami diberkati dan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan pujian ini kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sakit penyakit silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari lebih sungguh nyatakan komitmenmu kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah komitmen kami. Kami mau mencintai Tuhan selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari serukan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari serukan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Dengan suara katakan ya Aba, ya Aba,
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kepada Ibu Boni dan Capana Besar persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami ya dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Di saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu besar cinta dan kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami semua dari rumah tangga kami masing-masing hingga kami boleh ada di sini Tuhan. Kami bersyukur dalam seminggu lamanya Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh kembali berkumpul di sini Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai dengan persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati kami yang bertugas, baik itu pemusik, WL Singer, dan juga yang memberitakan sabda Tuhan sebentar bagi kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu yang bertugas saat ini Tuhan, agar biarlah melalui mereka kami boleh mendapat suatu pembaharuan baru daripada Engkau sendiri Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, saat ini juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, dan Tuhan tibahkan mereka di sini dalam keadaan selamat. Ini doa dan permohonan kami Bapa di surga. Mengampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak Tuhan yang telah membawakan doa pembukaan. Baik, kita mari menyembah Tuhan sekali lagi dengan pujian Kusanjung Kau di Tempat Tinggi. Kau Tuhan Yesus saja yang harus disembah. Kami sanjung Engkau lebih daripada yang lain. Kami mau meninggikan Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah seperti Allah kami di surga, yang sanggup melakukan berbagai keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kita angkat puji. Kusanjung Kau Tuhan. Kusanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Imam besar. Kami mau sanjung, kusanjung Kau lebih dari yang lain. Katakan yang lain, yang lain, yang ku datang menyembahmu Tuhan. Mari lebih syukur lagi kita ucapkan pujian ini bagi Tuhan. Kusanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ya. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Allah, Engkau Imam besar. Kami sanjung Kau Tuhan lebih dari yang lain. Amin. Kau lebih yang lain. Katakan yang
yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sebelum kita bermazmur bagi Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dan puji-pujian Mazmur terambil dari Mazmur pasal 53. Mazmur pasal 53 ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Mazmur pasal 53 ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Saya membacakan ayat yang bercetak keluar, Bapak Mama Saudara membacakan ayat yang bercetak ke dalam, dan ayat yang terakhir kita bersama-sama. Kebobrokan manusia, orang bebal berkata dalam hatinya, Tidak ada busuk dan cici kecurangan mereka. tidak ada yang berbuat baik Allah memandang ke bawah dari sorga pada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang melakukan kejahatan? Yang mengatakan semua dan yang tidak berseru kepada Allah. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang menunjukkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan termalukan. Sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan kita mengangkat pujian. Sekali lagi, kusanjung kau di tempat itu. Kami mau terus menyembah Tuhan dalam penyembahan kami kepadamu, karena Engkau yang lebih tinggi daripada yang lain. Haleluya. Tuhanku, kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar agung. Tuhanku, kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari lebih suruh katakan kusanjung. Sanjung kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar. Kami mau sanjung Engkau Tuhan. Kau lebih dari yang lain. Katakan yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, telah menaikkan puji-pujian Mazmur kepadamu. Dan biarlah puji-pujian Mazmur yang telah kami naikkan kepada Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu. Acara persekutuan doa El Shaddai selanjutnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam ketiga pokok beban dunia,
Beban ini akan dibawakan oleh Bapak Barnabas Sernimano. Dan mengangkat pujian yang mengatakan, aku percaya ada mujizat. Sebab Engkaulah Tuhan andalan kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan. Hanya Yesus saja yang kami andalkan. Karena kami percaya di dalam kuasa-Mu ada mujizat, ada pertolongan, ada jawaban yang pasti bagi kami. Sekalipun itu lambat Tuhan, tapi kami mau percaya ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Mari kita angkat pujian, Kau Tuhan yang menjadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari lebih suka Kau Tuhan jadi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari kita menghadap Tuhan hamba. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, kami semua boleh dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami, dan kami yakini semua itu oleh karena kasih-Mu Tuhan buat kami. Dan lebih khusus Tuhan boleh bawa kami semua anak-anak-Mu ada di dalam kekedian Al-Sadar pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya hamba dipercayakan untuk membawakan ketiga beban umum. Namun sebelumnya kami mohon Bapa kasihani kami, ampunilah kami ya Tuhan. Bapa surga, saat ini kami datang menyerahkan akan beban pertama, beban penginjilan. Kami menyerahkan akan setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta, para pengajar presbiter, pengajar katekisasi, dan semua hamba-hamba-Mu yang diutus untuk mengabarkan penginjilan-Mu di seberhana muka bumi ya Tuhan. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun menyertai akan anak-anak-Mu ya Tuhan, menjaga, melihara mereka dari segala mara bahaya. Berikan mereka roh keberanian, roh kesetiaan-Mu ya Tuhan, agar dimanapun mereka berada akan menyampaikan firman kebenaran firman-Mu ya Tuhan, boleh memberkati setiap orang yang mendengarkannya, terlebih lagi memenangkan banyak-banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kejadian yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di Kota Kupang, terlebih khusus di kejadian Al-Sadar ini ya Tuhan.
Biarlah Tuhan boleh memberkati akan setiap penjaga kemudian, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Tuhan, agar dalam pelayanan mereka sentiasa melakukan apa yang menjadi ketetapan ya Tuhan, sehingga lilin di tempat mereka boleh terang untuk menyinari lingkungan di sekitar tempat mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, kami juga berdoa Tuhan buat beban yang kedua bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan akan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada tingkat yang paling bawah RW, RT ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun menyertai mereka, berikan mereka roh takut akan Engkau, agar setiap kebijakan, program-program, undang-undang yang mereka buat, semuanya untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Dan kami percaya kami masyarakat Indonesia mulai menikmati kasih-Mu lewat para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para TNI Polri yang dipercayakan untuk menjaga NKRI ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga sentiasa menjaga mereka, berikan mereka kekuatan, tenaga ekstra, hikmat, agar dalam mereka menjalankan tugas fungsinya sebagai aparat keamanan, mereka dapat menjalankannya dengan baik dan bijaksana, sehingga negara ini boleh aman dan kondusif ya Tuhan. Berkati juga akan keluarga istri yang mereka tinggalkan dalam tugas pekerjaan mereka lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami juga berdoa Tuhan buat beban ketiga, beban sosial. Kami menyerahkan anak-anak yatim piatu, duda, janda, fakir miskin, orang terlantar dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh menjaga mereka ya Tuhan. Biar Tuhan boleh menjadi ayah ibu mereka, bagi mereka, dan dengan cara mengajar Tuhan boleh kirimkan berkat-Mu bagi mereka yang mengalami kesusahan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang masih hidup dalam dunia narkoba, perjudian, persinangan, kemabukan, seks bebas, ataupun dunia kegelapan. Kami mohon Tuhan dan kuasa Roh Kudus menjamah hati mereka satu persatu ya Tuhan. Pulihkan mereka ya Tuhan. Kami mau juga ketika Tuhan mengangkat kami dari tong sampah, kami juga menginginkan Tuhan boleh mengangkat mereka dari lumpur dosa, untuk kami bersama-sama ada di hadirat-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang terpenjara oleh karena nama-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, sekalipun mereka dalam penjara, mereka tetap mengabarkan Injil kebenaran ya Tuhan, sehingga lewat pintu penjara mereka boleh menenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami juga berdoa buat orang terpenjara oleh karena dosa-dosa mereka. Biarlah Tuhan dengan cinta kasih-Mu pulihkan mereka, ampuni mereka Tuhan, sehingga ketika mereka keluar, mereka boleh bertobat dan melihat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat orang sakit dimanapun mereka berada, baik ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan boleh menjamah setiap bagian tubuh anak-anak yang sakit ya Tuhan. Memberkati juga obat penawar, makanan yang dimakan dan dikonsumsi, para dokter bersama tim medis yang merawat, alat-alat yang dipakai. Biarlah Tuhan berkenan, berkati dan kuduskan semua itu. Dan kami percaya kesembuhan dan pemulihan hanya datang daripada Engkau yang adalah dokter, tabib yang ajaib itu. Terima kasih Bapak Surga, kami juga berdoa buat kaum difabel dimanapun mereka berada. Engkau yang tahu keterbatasan kami, biarlah dengan cara mengejar Engkau menghibur kami, berikan kami kekuatan, agar dalam keterbatasan kami lihat kasih menyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak Surga, ini doa, ini ucapan syukur kami, mengampuni akan setiap dosa kami, dengar dan jawab doa seturut kasih Bapa, karena hanya Dia anakmu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami datang dan kami berdoa kepada Bapa Surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada anak Tuhan yang telah membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita kau Bapak Mama Saudara. Amin.
Kalau ada sukacita, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dengan pujian oleh darah anak domba. Kita membuka ruang kesaksian. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini oleh karena darah anak domba yang menyertai dan membela kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapikan, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Selagi sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, saya dan segala oleh kesaksian kita, kuasa suami dihancurkan, Gusti kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Puji terus memuliakan nama Tuhan. Kita percaya oleh darah anak domba kita dibebaskan. Dan pada malam hari ini kita dilahirkan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita ulangi pujian ini bagi Tuhan. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Allah, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahannya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dirapikan, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah siapa namanya? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya dan saudara, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, mana keselamatan yang harus bagi Tuhan, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya dan saudara, oleh kesaksian kita. Kuasa iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Tuhan, jadi silakan duduk kembali. Mungkin dari Bapak Mama Saudara ada yang mau bersaksi bagi Tuhan. Ada kok? Oke, kalau tidak ada, kita sepakat untuk menutup ruang kesaksian, dan kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Samuel Bekali. Mari rapikan sikap duduk kita benar di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami yakin di saat Engkau Tuhan berfirman,
Kami menang di saat Engkau bertindak. Kami kuat di saat Engkau menopang kami. Kami aman di saat Engkau menjaga kami. Setiap perkara sesulit apapun, kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil untuk menolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian-Mu yang kini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Baik, sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hamba Tuhan saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan, pulihkan kami dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami yang diperbaharui oleh firman-Mu boleh berkenan Tuhan, layakkan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus menolong kami waktu membaca, buka akal pikiran kami dan beri kami kemampuan memahami kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir, memenuhi hikmat-Mu menguasai hamba-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan sungguh datang dan berasal dari Bapa, dan kami semua ditolong untuk menangkap pesan-pesan Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang untuk kesekian kali boleh ada di persekutuan doa El Shaddai di tempat ini. Terima kasih buat semua pengurus, penjaga kekidian yang boleh mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Beta rasa mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Yang belum kenal coba angkat tangan. Saudara angkat tangan berarti semua kenal saya toh. Ya, tidak perlu kasih kenal diri lah ya. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya rindu untuk bagikan bagi kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca
berganti-gantian. Kita bangkit berdiri kok. Kok duduk sah? Duduk sah. Oke, duduk sah. Baik. Karena biasa ada tempat yang berdiri. Baik, saudara-saudara, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya baca perikop dan ayat 1, ayat 2, saudara-saudara. Mohon maaf, Alkitab saya ini Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Jadi kalau ada perbedaan, jangan bilang, kok dia Alkitab ke mana? Ini terjemahan edisi 2. Sama dengan yang ada di saudara-saudara punya tangan. Pengertiannya sebenarnya sama. Baik, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Saya baca perikop dan ayat 1, ayat 2, saudara-saudara. Semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dan berrahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. dan dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita, dan memberikan kita bersama-sama dengan Yesus. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Semua adalah anugerah. Semua adalah kasih karunia. Kalau kita duduk hari ini, inilah kasih karunia Tuhan. Amin. Siapa yang pernah berpikir besok beta akan hidup? Yakobus pasal 4, saudara-saudara, ayat 14 bilang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Apa arti hidup kita? Hidup itu seperti uang. Artinya bahwa hidup manusia ada batas dan kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Tapi kalau ada hari ini, itu karena semata kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih tahu kawan di sebelah, kantong ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Sadar benar saudara-saudara, Paulus mau bilang dari bagian ini, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 3, Paulus menjelaskan bahwa semua manusia telah mati secara rohani diakibatkan karena dosa. Roma pasal 3 ayat 23 bilang semua manusia telah berdosa. Tolong baca dulu itu ayat. Roma 3 ayat 23. Silakan yang bantu saya baca. Supaya jangan monoton saya saja. Bantu baca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dengan jelas semua manusia berdosa. Karena dosa itulah manusia mati secara rohani. Paulus bilang termasuk saya juga.
Waktu saya dan kawan-kawan saya belum terima Yesus, belum terima Sang Firman yang hidup, kami mati secara rohani. Saudara, ada banyak orang Kristen di luar sana, tapi sebenarnya mereka sementara berjalan dalam kematian rohani. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau hidup di luar Yesus, maka sebenarnya mereka mati secara rohani. Fisik ada hidup, tapi rohaninya mati. Tanda sederhana Bapak Ibu Saudara. Orang baru keluar gereja, saya sempat ketemu. Tapi tidak tahu lah saudara ketemu atau tidak, tapi saya sering ketemu. Dong berbicara begini, mimpi apa kakak tadi malam? Lu kuat ekor berapa? Kalau beta 62, ekor 2 beta kuat, bayangkan. Ini baru keluar gereja, belum sampai di rumah. Sesungguhnya fisik mereka yang ada, tapi roh mereka mati. Mereka mati secara rohani. Ada banyak hal yang membuat mereka itu. Dan itu sebabnya saudara-saudara, katonju dulu begitu. Amin kok. Betul kok saudara. Ini hari betul pemarah anak dong hari biru. Ini senang memang lu model ke lu pumbab. Betul. Artinya marah boleh, maka kalau sampai amarah itu tambah ama di muka nama. Marah hanya apa maka kalau tambah marah, wah itu ya. Besar itu repot ya, amarah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kesadaran bahwa kita sebenarnya telah mati secara rohani, dan kalau kita ada sampai hari ini, itu bukti karena kasih Tuhan. Maka Paulus menjelaskan dalam teks ini, kalau saudara baca ayat 4 sampai ayat 7, Paulus mau bilang bahwa karena kasih Allah yang besar itu, Allah berinisiatif datang untuk menyelamatkan manusia yang telah mati secara rohani, dihidupkan kembali kerohaniannya. Itu hanya karena inisiatif Allah saja. Tanpa inisiatif Allah tidak ada yang bisa selamat. Pada saat kitab Kejadian, saudara-saudara mengisahkan tentang manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan waktu Allah berjalan di tengah taman itu, mereka dengar derapan langkah Allah, mereka ketakutan. Allah memanggil anak manusia, lu di mana? Anak manusia lu di mana? Adam lu di mana? Adam bilang, Bapak beta ada di sini. Beta malu keluar karena beta telanjang. Allah bilang, sampai kasta solu. Dia sampai rumah makan itu buah. Saudara lihat di sini. Manusia jatuh di dalam dosa, Allah berinisiatif cari. Tapi malaikat jatuh di dalam dosa, Allah suruh cari malaikat. Saudara lihat ini, biar keriting-keriting ya, kasih kawan, biar model begini. Ini produk Tuhan Allah ini. Amin, kosong. Saya waktu baca di ayat 10, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pungkulin orang sabu bilang medi itu hitam. Tapi tidak terlalu hitam juga. Semula mengkilat karena pakai singsur. Tidak, maksudnya mau apapun bentuk kita, ini produknya Tuhan. Kalau Allah tidak berinisiatif turun dan menyelamatkan manusia, tidak ada satupun yang bisa bebas dari belenggu dosa. Tidak ada yang bebas. Maka itu saudara-saudara, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, Yesus bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus mau menegaskan kepada Nikodemus dalam konteks itu, bahwa untuk selamat Niko, lu terima ini firman yang hidup saya ini. Kau selamat Niko. Bukan aktivitas kerohanian, tidak menjamin seberapa besar kita pun pengenalan, tapi saudara-saudara belajar dari kisah Nikodemus. Saya waktu baca beberapa hari yang lalu tentang Yohanes pasal 3, saya bilang mau tidur di gereja, aku mau tidur di persekutuan doa, kau tidak jamin orang itu mengenal Tuhan dengan baik. Untuk memahami konsep keselamatan. Ya, banyak orang ya kelihatan aktivis tapi hanya sekedar percaya, tapi tidak maju satu langkah, yaitu mempercayai diri.
mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Semua orang percaya. Kalau saudara tanya orang mabuk, lu percaya Yesus? Beta percaya. Dia Tuhan dan Juru Selamat, mati ganti dosa beta. Beta sekolah minggu masih percaya nah. Betul gak saudara? Orang mabuk juga bisa ngomong begitu. Orang ada di Paklaru pun ngomong begitu. Orang ada tanpa judi pun kalau tanya dia bilang percaya. Tapi pertanyaannya adalah mereka mempercayakan hidup atau tidak? Tidak. Maka itu sama dengan setan. Setan juga percaya Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, betul? Tapi apakah setan memberi diri? Iblis memberi diri? Tidak. Justru dia menentang, maka dia keluar, dia usir keluar. Maka hidup ini jangan sampai pada saat percaya saja, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Sadar bahwa hanya karena anugerah Allah berinisiatif menyelamatkan saya. Dan tidak hanya menyelamatkan saya, Paulus bilang, tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia memberi pengharapan baru kepada kita. Coba saudara, kalau baca di bagian ayat 4, Efesus pasal 2, dalam terjemahan yang ada di Alkitab saudara, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita. Oleh karena kasih Allah yang besar itu, dia berinisiatif untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita ada hari ini, jangan ada orang yang memakan puji. Kalau tanpa kematian Kristus, tidak ada. Saya kemarin khotbah di Alor, saudara-saudara yang diberkati, di Muru itu, di lapangan dan di sekitar saya, di sekitar situ, sekitar saudara-saudara banyak ya. Dari Departemen Agama sudah kasih wanti-wanti, ada poin-poin yang soalnya boleh dilompati, termasuk ya saya tidak boleh bicara tentang latar belakang saya dan seterusnya. Itu nanti bisa jadi polemik. Tahu sendiri orang Alor kita, dan kita jadi jeruk makan jeruk, lemon makan apa, permen. Tapi saya sampaikan dengan tegas di sana bahwa supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya bahwa Kristus yang memerdekakan kita dari kutuk dosa. Tanpa kematian Yesus disalib, tidak ada orang yang dibenarkan. Tidak ada. Yesus mati untuk semua orang, dan itu sebabnya semua orang harus menyadari itu. Dan orang yang mendapat karya keselamatan itu kalau dia terima Yesus. Jangan pikir orang Kristen banyak soalnya. Belum tentu. Karena 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 itu dia bilang begini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Artinya Yohanes bilang, siapa yang punya Yesus baru punya hidup yang kekal. Dan bukan jadi Kristen. Kita salah. Allah berinisiatif. Ayat 5 dalam Efesus pasal 2, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, inisiatif Allah menyelamatkan manusia berdosa, tidak hanya Dia menyelamatkan, tapi Dia memberi pengharapan. Sederhana begini, dia mau omong bilang, Valen, jangan takut ama, lu pun tanpa suada, beta kerja untuk lu. Kalau saudara pulang baca itu Yohanes pasal 14, saudara renungkan baik-baik itu. Saya seringkali memotivasi diri dengan bagian teks itu, memacu diri saya untuk terus bersemangat, untuk terus bergairah dalam pekerjaan Tuhan. Karena di situ dia bilang dengan jelas, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi kepada Bapa untuk siap tempat bagi kamu. Saya waktu membaca bagian ini, Dia Yesus, Dia Tuhan, Dia Allah, Dia penguasa sorga bumi, Dia pergi siap tempat untuk saya dan saudara. Maka itu kemarin saya lihat kakak Valentin mana
pelayanan di Jawa ya, keliling-keliling. Saya pikir kecana satu-satu nih. Dia main terbang kiri kanan, sebentar kereta, sebentar pesawat, sebentar di Sabu, sebentar di Selari di Jawa sana. Iya toh? Kalau coba dulu hidup di luar Tuhan. Mana ada mau dapat ketemu di orang besar-besar. Saya pisah sabu, maksudnya pernah foto di bupati, dia pisah foto di bupati. Luar biasa. Saya ama satu ini. Ini karena Tuhan, amin. Semata karena Tuhan. Almarhum Pak Frans Liburaya, saya pernah itu karena Tuhan juga makan bersama dengan beliau di rumah jabatan waktu itu. Beliau karena stroke ringan pertama, minta didoakan. Seumur saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan Tuhan, ini tangan para dipegang kepala daerah nomor 1 NTT, aduh, Pol PP Papoko Habok, Pak. Tapi hanya karena Tuhan saja, Tuhan perintah berlutut, dan Tuhan tumpang tangan. Bayangkan. Begini tangan saya pernah pegang almarhum kepala. Itu luar biasa. Hanya karena Tuhan saya. Amin kok. Iya. Saya juga pernah bersyukur kepada, saya bilang begini, Tuhan siapa saya? Ketika ada dalam satu kegiatan di Bali selama kurang lebih 1 minggu dalam konferensi dari 212 negara para hamba-hamba Tuhan, dan saya ada di dalamnya. Saya bilang, Tuhan, aduh, bersyukur kepada Tuhan sampai titik ini. Kalau Tuhan angkat saya tarik turun. Tapi di situ juga saya menangis karena kebodohan saya. Dulu sekolah di STM pas bahasa Inggris, saya pimpin anak-anak lompat pagar turun sampai Giovanni. Tiap kali bahasa Inggris saya lompat pagar. Ya begitu orang bahasa Inggris, I little gitu. Itu ruginya di situ. Jadi kalau masih sekolah, yang masih sekolah, rajin sekolah. Gitu, sekarang baru mau belajar ulang kembali. Ya, Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan. Dia selamatkan kita dan memberi pengharapan baru. Tanpa inisiatif Allah, saudara-saudara yang diberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari dosa. Sebab Roma 6 ayat 23 bagian A berkata, upah dosa ialah maut. Amin. Dosa ini bukan soal kita melakukan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yakobus pasal 4 ayat 17 bilang, tahu yang baik tapi sudah melakukan berdosa. Coba dulu. Yakobus 4 itu ayat 17. Silakan dapat toh? Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau seseorang tahu bagaimana dia harus melakukan pekerjaan baik atau hal baik, perbuatan baik, tapi ia tidak melakukannya, apa? Ia berdosa. Jadi jangan berpikir dosa itu melakukan hal-hal negatif. Tahu yang baik tapi sudah lakukan, bahaya. Artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang bebas. Dan kalau kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Kalau saudara pulang baca Roma pasal 5, yang perikop pertama tentang hasil pembenaran, saudara lihat di sana. Karena kematian Kristuslah kita dibenarkan. Tanpa kematian tidak ada satu orang pun yang dibenarkan dari segala perbuatan dosa. Tidak ada. Dan itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, kamu sekalian hari ini kamu keluar dari belenggu-belenggu dosa yang membuat kamu mati secara rohani. Itu karena Allah mengasihi engkau dan saya. Paulus bilang. Dan kalau hari ini kita ada ini karena kasih Allah yang besar. Hargai pengorbanan itu. Ayat 8 dan ayat 9 dengan tegas Paulus menekankan di sana bahwa keselamatan itu anugerah melalui iman. Iman juga adalah pemberian Allah. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 12 akan menemukan bahwa seorang yang lain diberikan iman. Artinya bahwa iman datang daripada Allah. Tidak ada orang yang bisa datang kepada
kepada Bapa, kalau dia kepada Yesus, kalau dia tidak ditarik oleh Bapa, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kalau dia tidak dikaruniakan iman. Itu bukan usaha kita atau kerja manusia. Bukan, tapi itu pemberian Allah. Amin. Iya. Dan untuk selamat kita menerima itu melalui iman yang diberikan kepada kita. Bersyukur. Keluarga di sini tidak pernah berpikir satu waktu ada mesbah, ada persekutuan dan dinamakan El Shaddai. Kita yang duduk hari ini pun tidak pernah berpikir satu waktu kita ada di persekutuan doa. Atau pernah berpikir bahwa kita akan ada. Soalnya tadi mama yang doa bukan saya pernah berpikir mau di persekutuan doa atau satu waktu akan berdiri dan akan berdoa pembukaan. Saya pernah berpikir. Tapi itulah karunia Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, keselamatan datang dari Allah dan diterima oleh iman. Seringkali saya sampai titik ini ada banyak kontroversi, ada banyak orang bilang begini, Pak jangan ajar salah, bahwa tidak hanya beriman saja Pak, tapi harus berbuat sesuatu. Saya bilang begini, kalau konteks untuk keselamatan itu cukup percaya, jangan tambah yang lain. Oh tidak bisa Pak, dia bilang Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus, Allah menggunakan dia dan menasehati orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus, bahwa kamu menyatakan kamu orang percaya, mana buktinya? Itu maksudnya. Tapi kalau di Efesus ini orang belum percaya, konteks bagi mereka yang belum terima Yesus. Dan untuk selamat kau terima Yesus, kau selamat. Tapi ketika orang yang sudah terima Yesus, anugerah keselamatan itu ada dampak. Ya, kalau hari ini kita bilang saya telah terima Yesus, saya telah terima karya keselamatan, dampaknya apa? Dampaknya, buktinya apa? Buktinya itu di ayat 10. Mari kita sama-sama baca sekali lagi ayat 10 Efesus pasal 2. Ayat 10 kita baca 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Ini dampak dari orang yang telah menerima keselamatan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia mengerjakan hal-hal baik yang Allah rancangkan sebelum dia ada, sebelum dia dibentuk. Saya sering bilang begini, Allah buat kita itu punya tujuan. Paulus mengasih tahu, tujuannya adalah untuk melakukan dia pekerjaan. Jadi kalau Allah datang karena kasihnya menyelamatkan kita, dia punya tujuan penyelamatan itu supaya orang-orang yang telah diselamatkan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bukti dia telah menerima keselamatan. Bahasa kasar begini, saya sering bilang di luar sana, kalau orang yang tidak tahu berbuat baik kepada orang lain, apalagi dia orang Kristen, saya mau bilang dia terlalu kurang ajar. Kenapa? Karena Kristus mati untuknya, menyelamatkan dia, memindahkan dia dari gelap datang pada terang, dengan tujuan untuk dia melakukan pekerjaan baik kepada orang lain, supaya orang melihat kehidupannya yang baik itu dan orang memuliakan Bapa di sorga. Coba perhatikan Matius 5 ayat 16. Kalau orang terima Yesus, artinya dia terima terang. Dan tidak hanya itu, tuntutan ada. Jangan kalau bila terima Yesus jadi aman-aman sah. Jangan. Tunjukkan bahwa engkau telah diubahkan. Tunjukkan bahwa engkau telah mendapat karya keselamatan itu. Dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal baik. Setia kepada Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan. Kalau tidak ya selesai. Itu ditunjukkan dalam hidup. Coba baca ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya. Tunjukkanlah terangmu itu di depan orang. Tunjukkanlah Kristus itu di depan orang dari perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan dalam hidup.
Kalau ada orang persekutuan doa yang masih muka bakar ramai satu dan satu aja. Itu parah. Harus ada perubahan. Amin. Jadi kalau saudara baca, ya, saya tadi singgung tentang Nikodemus. Nikodemus terima ungkapan Yesus itu dan dia berubah. Dari pasal 3 tadi dia masih takut-takut, masih malu-malu, takut apa kata kawan-kawannya, maka datang pada Yesus pada malam hari. Tapi kalau saudara pada pasal 7, Yohanes pasal 7, saudara akan menemukan ayat 50 dan 51 menceritakan Nikodemus berdiri dengan gagah berani menyatakan yang benar. Artinya dia berdiri dalam barisan Yesus dan menyatakan yang benar. Dia tahu konsekuensinya, dia kawan-kawan suka, tapi dia sudah pusing. Dan kalau saudara baca dalam pasal 19 ayat yang ke-39 dan seterusnya, saudara menemukan di sana dua orang yang datang minta mayat Yesus, Nikodemus dan juga Yusuf Arimatea. Dan Nikodemus bawa apa di sana? Tolong baca ayat yang ke-39 dalam Yohanes pasal 19. Bisa bantu saya? Yohanes 19 ayat yang ke-39. Di bawah perikop Yesus dikuburkan. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Iya. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Iya, kurang lebih 30 kilogram beratnya campuran. Saya waktu merenungkan bagian ini, kalau kita biasa pakai parfum, ya biasa pakai parfum bibit itu 1 cc itu biasa dong, ada yang 5.000, tergantung, ada 5.000, ada 4, 3. Saya membayangkan kalau itu minyak wangi berat 30 kilogram, itu seberapa duit yang harus keluar? Saya pikir-pikir ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini, saudara lihat itu perubahan dalam diri Nikodemus itu. Kalau kita tarik dengan orang yang telah diselamatkan, orang yang menerima karya keselamatan, dia harus tahu bahwa dia hidup ini untuk apa. Bukan untuk dia bermegah, bukan untuk dia menyombongkan diri. Makanya Paulus menekankan di situ, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kalau kita bisa melayani, kita bisa mendoakan, ada tanda-tanda heran, jangan makan puji, karena itu semua makarya Allah. Dan kalau kita bisa duduk hari ini pun, jangan terlalu makan puji, itu karena Tuhan. Jangan juga kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, jangan. Itu semakin puji itu. Sadar diri bahwa saya justru orang berdosa, karena Allah lah saya ada hari ini. Saya bukan orang benar, tapi saya orang yang dibenarkan. Karena itu saya sadar, saya telah dibenarkan. Maka hukumnya adalah saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia yang telah menyelamatkan saya. Itu hukumnya wajib. Tapi bukan untuk selamat. Saudara berbuat baik, berdoa, melayani, tolong orang, bukan untuk selamat. Sekali lagi, bukan untuk selamat. Tapi itu bagian ungkapan terima kasih kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Amin kok. Inilah perbedaannya antara orang yang percaya Yesus Kristus dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus dengan orang lain. Ini bedanya Kristen dengan agama lain. Agama di luar Kristen mengajarkan tentang konsep perbuatan baik. Maka itu orang banyak berusaha untuk melakukan pekerjaan baik untuk bisa selamat. Tapi di Kristen tidak. Beda di Kristen. Kristen adalah orang yang melakukan pekerjaan baik bukan untuk selamat, tapi sebagai tanda terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Maka tadi saya bilang, orang Kristen kurang ajar kalau dia tidak pernah melakukan pekerjaan baik dan tidak pernah akan ada di setiap Tuhan, di kaki Tuhan. Itu kurang ajar. Kenapa? Karena Yesus mati untuknya. Yesus berkarya untuknya, memberi yang totalitas kepadanya. Lantas dia makan-makan serta berterima kasih. Hari-hari hanya mabuk, hari-hari hanya judi dan segala macam. Tidak ada perubahan hidup. Aduh, bahaya. Yesus semua datang. Di luar sana, orang suka sinika perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Itu di luar sana. Tahu-taruh di Pulau Semo siapa yang bunting? Kalau laki-laki dan laki-laki siapa yang hamil coba? Tidak ada. Atau perempuan dan perempuan. Siapa yang bunting beranak di sana? Kodratnya adalah satu laki-laki, satu perempuan. Betul?
Bukan 1 laki-laki, 6 perempuan. Itu kisah Salomo itu hanya cuma informasi. Bagian informasi, jangan pakai pengacara. Kenapa dia banyak, kenapa saya tidak? Lu jangan gara-gara harga biru. Tidak. Saudara-saudara yang diberkati, kerinduan Allah bagi setiap orang yang mendapat karya keselamatan, dia harus melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Karena itulah yang bisa kita buat, menyenangkan hati Tuhan. Engkau akan disebut muridku ketika engkau berbuah banyak, kata Yesus. Dan buah itu akan dinikmati orang melalui apa? Buah itu akan keluar ketika kita berkarya. Buat baik maka buah baik, buat son baik, buat son baik. Semua akan menghasilkan buah, tapi masalahnya asam kok manis. Amin kok. Nah, berusaha untuk keluar buah manis. Amin ya. Buat baik pasti dia hasil baik. Kerja baik, hasil baik. Orang di dunia sekuler, kalau kerja pemalas-pemalas, dia hasil mau berharap baik. Tapi kalau dia kerja baik, dia kerja telaten, taat, ikut aturan, dia pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kerja di sekuler saja lu pemalas-pemalas, bos kasih pecat, bareng timbul, petabak. Sampai anak-anak dong kalau di rumah tuh hanya makan tidur. Woi, orang tua kalau jengkel, orang tua bilang lebih baik piara babi kau gumung jual dapat duit daripada lu kasih habis beras tolok tidak ada hasil apa-apa. Tuhan, itu orang tua juga kecewa dia itu. Apalagi Tuhan, dia kasih hidup. Bapak Tuhan juga bisa kecewa. Saya waktu baca Yesaya pasal 5, kalau saya baca ayat 4, 1-4, kurang apa Tuhan pembaik kepada Israel, kepada kita. Dia kasih sesuatu yang baik, bibit yang baik. Dia kasih bersih, dia tanami, dia jaga, dia rawat. Dia berharap supaya satu waktu kasih yang baik, tapi ternyata buah asam yang selalu dikasih. Orang yang sadar bahwa dia telah diselamatkan, hukumnya wajib dia harus melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk selamat dalam konteks ini. Kita berbuat baik sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya, Bapak, kalau begitu bagaimana dengan Filipi berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya bilang iya, karena sudah selamat, makanya Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatan. Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Kita tidak berjuang pegang senjata, bambu runcing dan parang segala macam untuk Indonesia merdeka. Tapi kita hidup hari ini untuk mengisi kemerdekaan itu. Amin. Tidak ada karya manusia untuk menebus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri dari kungkungan dosa. Tidak ada. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa. Dengan cara apapun tidak bisa. Ketika kita ada dalam lumpur dosa itu, satu-satunya cara adalah Allah berinisiatif menyelamatkan. Maka itu Allah yang penuh kasih turun dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus, menyelamatkan manusia, mengangkat manusia dari belenggu dosa. Di mana? Saat dia di Golgota, di salib, dia mengangkat manusia. Itulah bukti. Saya sering bilang begini, agama lain itu juga bicara tentang dua ini, kasih Allah dan keadilan Allah. Adilnya Allah menghukum manusia berdosa. Kasihnya Allah tidak mau menghukum manusia berdosa. Tapi di luar Kristen tidak ada jawaban bagaimana dua sifat Allah ini menjadi satu. Bisa berjumpa, bisa bertemu, bisa ketemu. Hanya dalam kekristenan saja yang memberi jawaban. Kasih Allah yang tidak mau menghukum, tetapi keadilan Allah yang harus menghukum manusia berdosa, itu menjadi satu atau bisa bertemu hanya melalui pengorbanan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Sebagai bentuk dia mengasihi manusia berdosa. Tapi dia mati juga untuk menjalani hukuman atas dosa, sebagai bentuk keadilan Allah yang buat dosa manusia, dan maka harus mati adalah manusia sejati. Karena tidak ada manusia yang benar di kolong langit, maka dia satu-satunya manusia yang benar, yang suci, yang tidak ada dosa. Dia menanggung dosa manusia.
Kami jelaskan ini agak sedikit panjang karena waktu kita tidak cukup. Nah, makanya saya mau bilang bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah berinisiatif menyelamatkan diri kita melalui karya Kristus Yesus di salib. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, menerima dia dalam iman. Bukan soal ungkapan kata-kata, ya aku percaya. Tetapi lebih daripada itu. Saya kasih ilustrasi begini. Memang ini kisah nyata. Ada seorang pemain akrobat yang terkenal. Ya, saya kasih dia pun nama ini Valensa. Ini Valensa. Dia buat pertunjukan di air terjun Niagara. Tahu air terjun Niagara? Nanti buka Google dan lihat. Itu air terjun tertinggi di dunia. Dia membentangkan ya seutas kawat baja dari sisi kiri ke sisi kanan. Lantas MC berkata, ya Bapak Ibu penonton, Pak Valen akan berjalan dari sisi kiri ke sisi kanan dengan memegang tongkat keseimbangan. Bapak Ibu penonton percaya Pak Valen bisa menyeberang dengan baik? Dong bilang begini, omong. Di dalam ruangan bisa, mau ini di luar ini. Ada uap air, ada angin. Iya, belum tentu di ahli-ahli mah. Kau lihat dong, belum tentu. Pertunjukan pertama, Bos Valen berjalan sampai di sisi dengan baik. Orang tepuk tangan. Oh, ternyata dia tidak hanya geng di dalam ruangan, tapi di luar ruangan juga dia jago. MC bilang sekarang pertunjukan kedua, Pak Valen akan berjalan kembali dari kanan ke kiri, tapi tidak memegang tongkat, tapi dia membawa gerobak. Penonton percaya. Dan bilang, kami percaya. Yang lain bilang, itu tadi jalan dengan tongkat, Pak. Sekarang bawa ini gerobak, ada manusia di dalam. Ketong belum percaya. Dua mulai. Satu percaya, satu son percaya. Betul lihat dong. Oh, ini bisa kosong nih. Ini masalah kalau bawa orang-orang di atas, kalau dia bagoyang-bagoyang kok jatuh. Nah, dalam hirup pikuk seperti itu, ada anak kecil naik di atas. Karena ada orang juga sudah dorong bawah. Pertunjukan berjalan dengan selesai dengan bagus. Orang sebut tepuk tangan. Ternyata bapak tua bajingan, hebat. Tapi orang yang tertuju ke bapak tua, rame-rame pitanya itu anak. Weh, anak kecil. Lu kenapa kalau berani naik itu gerobak? Lu takut jatuh itu begitu dalam itu. Lu pun bapak di mana? Lu pun mama ada di mana? Ini anak kecil omongin begini. Beta soalnya takut karena yang dorong itu bepung bapak nah. Kok Valen itu bepung bapak? Soalnya mungkin bepung bapak kaca tuh beta di bawah. Tapi sederhananya di sini tuh, ada banyak orang mengaku percaya tapi waktu mau diajak naik itu soalnya mau. Itu anak spontan. Sederhana saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa percaya dimaksud bukan soal berkata-kata ya aku percaya dan berjanji. Tapi lebih daripada itu adalah mempercayakan diri. Nah, orang, gambaran orang yang kita bisa lihat orang itu yang benar-benar dia percaya dengan bukti dia melakukan kehendak Bapa dan dia stay tetap ada di dalam hadirat Bapa. Itulah orang-orang yang memberi diri kepada Bapa, kepada Allah dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang tidak hanya sekedar percaya, tapi dia mempercayakan diri, kelihatan. Dan satu, melakukan kehendak Bapa dan menjalankan kerinduan Bapa, yaitu tetap ada di dalam hadirat Bapa. Amin. Seperti kita malam ini, orang lain ada duduk nonton sinetron, batong ada datang di persekutuan doa. Amin kok. Bersyukur karena kita masih diingatkan Tuhan, masih disadarkan Tuhan bahwa kau hidup karena saya. Jadi tolong jangan lupa saya. Amin. Ya, saya tulis di Alkitab pertama yang saya dapat 24 tahun yang lalu karena ini sebulan bulan pertobatan saya. Nanti tanggal 29 September saya 24 tahun pas tepat mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tulis di Alkitab itu, saya bilang, lupa firman, lupa Tuhan. Lupa Tuhan, ingat hantu. Dan hanya dua, satu Tuhan yang hantu. Lupa Tuhan, lu pasti hantu saya ingat terus. Makanya jalan di mana-mana ada pelih hantu, dalam mana-mana pelih hantu. Malam-malam bayi ada lihat dari jendela. Mbak Isa pilih lu, itu hantu. Iya kan? Saya kira kita ketemu begitu kadang-kadang.
Jangan lewat satu tempat bulu kuduk berdiri, kepala besar kecil. Dulu kita diajarkan kalau tanda begitu jangan lupa bawa korek api, kasi menyala lempar di belakang. Saya tak korek api yang menyala tuh. Saya ketawa, saya bilang, aduh, saya mengkawan sudah datang, saya mengkawan sudah. Yang lebih parah lagi kan sekarang ini masih banyak orang mempraktekkan itu ya, tidak mempercayai Kristus dengan baik. Ya, anak bagus montok gaga baru habis mandi kasih mandi badak FIFA, kasih mandi minyak telon bagus. Tapi dia pembai datang GP itu bawang putih dan ganuak di baju. Itu tidak pakai. Itu dia belum diselamatkan. Masih ada di sekitar kita yang tolong kasih tahu bilang, kau belum diselamatkan itu. Karena kalau orang sudah diselamatkan, dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam genggaman Tuhan. Ya, kejadian di Labat ini orang nih contoh di gereja di mana. Dulu dia di Gemit, pindah keluar, masuk di gereja lain, kemudian pindah masuk di Yehova, dia keluar pergi merantau di Bima sana bilang masuk Islam, keluar datang mati, so tahu di mana, jadi tahu sampai mati sampai mau kubur. Minta pendeta dari Alfa Omega Yarden Labat mau kubur karena so tahu ini udah mana. Nah kalau berdiri kalau Islam dapat atau so ribet berat, bukan saya mau kubur, tapi memang orang ini so tahu dia di mana. Keluarga sendiri juga bingung tahu dia di mana. Jadi sudah ada satu majelis wilayah situ berdoa sudah bawa ini mayat pikubur. Jadi berdoa biasa. Tidak ada ibadah pemakaman. Saya bilang aduh itulah ibadah. Suka balompa kiri balompa kanan son jelas mati tahu sampai mau kubur lu. Baru tulis di situ dia keluarga dan bikin saya lucu. Batu nisan di situ. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Saya bilang keluarga dan juborok ini mati sandalas ini mati di mana? Tulis Filipi 1. Hidup bagi Kristus, mati untung bagaimana? Hidupmu bagi Kristus baru mati untung. Maka kalau hidupmu hanya mabuk, judi dan yang lain-lain, hidup di luar Kristus, hidup tidak bagi Kristus, mati untung. Tidak, sekalipun kau Kristen dari lahir. Tapi kalau kau hidup tidak berguna bagi Kristus, selesai kau, tidak ada berguna. Amin kok. Maka masih hidup ini mari hidup berguna untuk Tuhan. Amin. Lihat dia bilang apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kehendak Tuhan. So buat baik, tapi jangan lupa juga tetap ada di hadirat Tuhan. Amin. Iya. Karena Kolose pasal 2 6 7 bilang, kau terima Yesus sebagus, tapi jangan stop di situ. Dia bilang apa? Berakar di dalam Dia, dia tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Itu, 4 hal itu harus dilakukan tiap-tiap hari. Potong bilang saya sudah diselamatkan. Ini 4 hal ini harus dibuat. Sebab kalau tidak, kita tergeser dari Tuhan. Dan sebabnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik. Botong dulunya hidup di luar Yesus, hidup di luar kehendaknya, botong mati secara rohani. Tapi ketika kita meresponi firman itu, firman yang hidup itu menghidupkan kita, rohani kita dihidupkan. Kita sadar, kita insaf, kita tahu, oh ini salah. Kita tahu bahwa saya diselamatkan karena Tuhan, saya mesti datang beribadah. Ini bentuk orang yang telah dihidupkan Tuhan. Amin. Ada banyak orang di luar sana yang belum hidup. Jadi pulang, tugas kita dikasih hidup dong. Amin. Amin kok. Ada banyak orang, ketemu keluarga banyak yang ada hidup secara jasmani, rohani mati Bapak Ibu. Betul. Saya omong saya sendiri. Karena keluarga di sini masih sangkut paut dan saya pun istri, jadi saya ngomong ini dong ada ini saya saksi. Saya pun bapak mantu mati. Mati ini saya mati malam besok saya harus jalan pialor. Di KKR. Maka keluarga dong marah tahu sendiri sabu. Aduh Tuhan ini. Sabunnya dari pipa ya. Bukan sabu baik. Menurut orang itu sabu pipa, tapi menurut saya sabu pipa terlalu baik. Dia pun baik adalah saya KKR di sana, saya pun bensin hilang isinya, dia pun jargon yang ada simpan di dalam ini. Bayangkan ini cucu yang datang, anak mantu yang datang, bayangkan bikin KKR. Jargon simpan dalam mimbar, dia pun isi kosong, satu tetes pun tidak ada. Bukan menggila itu.
Tapi tiap kali saya turun sabut saya berdoa, Tuhan saya rindu keluarga istri saya dipulihkan. Dan itu satu-satu pelan-pelan. Tidak berilu. Oh kamu bertobat saya mau bilang gini. Namonet. Nero baru kemari baru kena Tuhan mau datang omong Injil di mereka. Pelan-pelan. Saudara keluarga istri saya marah waktu itu. Marah. Dia pangkat. Karena ada orang lain bisa ngomong Injil di arah sana. Hanya lu sendiri saya bisa. Saya bilang mati. Banyak orang yang bisa, tapi saya sudah terima tugas pengutusan. Jika saya tidak bahaya. Saya jelaskan begitu baik. Ada satu yang begitu. Ada satu yang saya bilang, kalau begitu nah, lu piko bibis di bapak pun telinga bilang, bapak bema pi alor, aduh tuh kali. Beta sama kena sambar petir. Hari itu saya tidak hargai bapak tua. Saya bilang, coba omong ulang. Suruh beta pi omong dengan itu mayat yang ada tidur, itu sama dengan omong dengan tembok dan pohon. Tahu baik kok saudara? Saya tidak pi omong bisik di waktu mendengar bilang bapak, saya mau piano. Tidak, saya bisik di mama mantu karena mama mantu yang hidup. Jadi waktu saya bisik mama tua bisa jawab. Nah kalau saya bisik di bapak tua, apakah bapak tua buka mata begini? Jangan cemur, tapi restui lu. Tidak juga kan begitu. Ini aneh-aneh. Ini hanya kebiasaan buruk yang dipelihara, yang sebenarnya hal itu mematikan rohani kita. Tidak mengakui bahwa orang yang dalam Kristus mati untung. Amin. So habis, tidak usah terlalu bersedih. Waktu saya mau jalan, saya bilang sama suami istri, menangis boleh, tapi jangan kelewatan. Stop sudah. Saya sudah. Itu sampai di Bolok, sudah di atas kapal. Dia rambut depan tutup. Tiba-tiba ini rambut turun kembali. Kapal itu kalau tutup, dia rambut turun kembali itu cuma satu kemungkinan. Pejabat lupa naik. Kalau soalnya ada alat penting yang harus dibawa. Itu sah. Kalau soalnya ternyata pas turun begini 2 orang naik. Ketua tim dan ibu pendeta. Ketua majelis jemaat Maranatha ibu. Naik. Lantas bilang, Bapak Mul, kasih kembali tiket ini. Bapak Mul pulang. Urus kubur dulu Bapak mantu. Hari Selasa Bapak Mul terbang naik pesawat. Ini tiket pesawat. Kita suruh Bapak Mul khotbah malam terakhir. Di hari Selasa malam. Bapak Mul khotbah. Besok hari Rabu kita pulang. Bapak Mul kubur. Karena Bapak kubur hari Senin. Itu Bapak. Saudara lihat ini Tuhan pembaik. Hari Sabtu seharusnya saya jalan. Tuhan bilang, Sonde, lu pulang dulu. Urus Bapak mantu. Baru hari Selasa lu naik pesawat. Tuhan juga tahu. Amin. Iya. Tapi fokus dulu dengan Tuhan. Dia itu tahu atur segala sesuatu itu baik. Kalau kata setia dengan Tuhan, dia itu tahu atur segala sesuatu. Dia bilang, lu urus habis bekas lu naik pesawat. Naik pesawat turun orang tunggu sambut saya sama ke pejabat. Oto khusus pisambut pejabat dewan no pi merebut sambut. Sampai habis saya khotbah, besok potong pulang. Itu Tuhan pembaik. Tapi soalnya lama dari situ. Itu di kejadian hampir mirip. Sekitar baru berapa bulan bapak mantu meninggal, tiba-tiba adik ipar juga meninggal. Ini mama di sini tahu. Itu jarak tidak terlalu jauh. Tapi kasus yang sama. Saya harus khotbah malam itu di Sulamu. So dia bisa bilang Sonia, pergi khotbah habis khotbah malam itu langsung dengan motor sendiri kembali datang di Kupang. Pergi pulang. Besok lagi pergi di Sulamu. Malam khotbah pulang datang kubur habis kembali lagi. Pergi pulang ini sama kayak Kodino Ipura. Tapi Tuhan baik, dia beri kekuatan sampai. Saya mau bilang, buat itu bukan untuk selama capek-capek. Tapi buat itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kita duduk hari ini, kurang lebih 1 atau 2 jam ke depan. Itu kita buat, itu hanya karena ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kitalah orang-orang yang masih tahu diri. Karena Tuhan telah menyelamatkan saya, maka saya mau datang ibadah bersyukur kepada Tuhan. Bukan datang lihat kakak Valen dan mama di sini. Bukan datang lihat siapa yang melayani. Tapi kita datang sebagai sadar bahwa saya orang yang telah dibenarkan. Maka saya hukumnya ada di sini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen sadar ini, maka luar biasa kehidupan ini. Ya, mari Tuhan memberkati kita dengan firman. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah. Kita ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan semata. Ingat, kita dulunya adalah orang-orang yang telah mati secara rohani, tapi oleh karena kasih Allah yang besar,
Dia berinisiatif menyelamatkan kita, dan kita selamat itu hanya karena anugerah. Kita percaya kepada Dia dalam dasar iman kita, dan kalau kita sadar bahwa kita telah diselamatkan, kita yang ada dalam Kristus Yesus, maka tandanya adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dari kegelapan datang pada terangnya yang ajaib. Dan Dia rindu, Dia mau supaya kita tetap setia ada di hadiratnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat nasihat firman Tuhan bagi kami. Kami hidup hari ini hanya karena anugerah-Mu semata, karena kasih-Mu yang besar atas kami, yang menyelamatkan kami, dan Engkau berkata sudah selesai. Penebusan-Mu sempurna di salib atas kami. Engkau mati menjalani hukuman atas dosa kami manusia, dan oleh kuasa kebangkitan-Mu Engkau hidup dan memberi kami jaminan hidup yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami adalah orang-orang yang telah diperbaharui. Kami ada dalam persekutuan doa El Shaddai, bukan karena kami, tapi karena Tuhanlah kami ada di sini. Dan kami rindu Tuhan, tolong kami supaya masa hidup kami ini kami terus melakukan hal-hal baik bagi kepentingan sorga, bagi kepentingan kerajaan-Mu, bagi kepujian nama-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Tolong kami supaya kami terus melakukan pekerjaan baik yang Bapa persiapkan sebelum kami dibentuk dalam kandungan ibu kami, yang Bapa rancangkan atas kami. Tolong kami supaya bisa melakukannya, dan mampukan kami dan beri kami rasa rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu dalam hadirat-Mu seperti ini. Terima kasih Bapa, hamba selesai bicara. Roh Kudus yang tak terbatas bicara atas kami sekalian, dengan kemampuan kami Tuhan beri untuk bisa melakukan bagian-bagian ini dalam hidup kami sekalian. Syukur dan terima kasih kami beri persembahan semua untuk demi kelangsungan pekerjaan-Mu di bumi ini. Ini ungkapan syukur kami, terimalah ungkapan kami. Demi Yesus Sang Firman yang hidup, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, korban yang hidup, kami siap memberi. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Mulyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar, kita pun kita lakukan dalam kehidupan kita. Merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya cepat kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita mengangkat pujian segala syukurannya bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian syukur. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, pujikan nama-Mu. Glory, haleluya. Lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, pujikan nama-Mu. Glory, haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Harus kalian katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Itu silakan duduk kembali dan kita mendengarkan informasi dari pengurus PD yang sadai.
Baik, shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita boleh berkumpul malam hari ini di persekutuan doa El Shaddai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pelayan altar, baik yang WL Kavalen Kevi, Singer Kaintan Tungga Kevi, pemusik Kariko Kevi, pemazmur dari Kavalen Kevi kembali, dan pendoa beban Bapak Bernawas Riwumanu, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini Bapak Samuel Bangkari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas minggu depan akan disampaikan pengurus lewat grup WA, dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di rumah persekutuan doa El Shaddai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini saya minta kesediaan Kakak Elis Ola untuk membawakan doa syafaat. Dan mari kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia, yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kekuatan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah segala perkara kami tanggung di dalam Engkau. Mari kita angkat pujian, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus kecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. dengan suara katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. mari tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami menjadi orang-orang yang masuk dalam bilangan karya penyelamatan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan telah memanggil kami untuk kami diselamatkan. Mari ya Bapa, tolonglah kami supaya kami pakai kesempatan yang berharga ini. Kami jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami melihat dan memandang Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja
ada ketenangan, ada keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini begitu menguatkan kami, begitu memulihkan kami. Kami bersyukur ya Bapa, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kami dan membawa kami untuk kami hidup dan berakar di dalam Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun anak-Mu berada. Tuhan pakai anak-Mu secara luar biasa sehingga anak-Mu menjadi berkat, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami yang ada di sini, kami penuh dengan pergumulan, tetapi kami yakin, kami percaya Bapa, di dalam pergumulan kami, di dalam penderitaan kami, di dalam proses iman yang Tuhan buat bagi kami, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, sehingga kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi orang yang bersuka cita di dalam setiap penderitaan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah selesai beribadah. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Pimpin sertai kami, sehingga kami kembali keluarga kami dengan selamat, membawa damai sukacita yang Allah anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom. Sebelum kita berjabat tangan, kita mengangkat pujian El Shaddai. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Shalom.